dia game kita yang terakhir, game kita yang keempat. Flat path-nya juga nggak jauh beda, masih sama-sama walaupun agak sedikit ke kiri. Dan sekarang dari Aqueduct menuju ke bagian Rose Farm. Dan ini berarti dari tim Boom mereka enak banget langsung disuguhkan. Seperti biasa di game pertama sampai dengan game yang keempat, Alter Ego juga nyaman banget. Langsung bisa terjun ke bagian selatannya. Iya, ini semua tim udah posisi nyaman ya. Iya. Tapi ya kalau kita bicara Livic ini pesawatnya mau di model apapun juga ya, semua bakal kebagian gitu. Mau Betul. track lurus, mau dia miring-miring juga, ini semua sudut bakal bisa ke cover. Yes, Tuh lihat tuh betul. GD-nya masih tetap sama, dapat spotnya. Bisa. Gak ada spot yang benar-benar aneh gitu loh yang bisa kita lihat di sini. Setuju, mau sejauh apapun masih bisa dituju lah untuk masuk ke bagian drop spotnya. Tapi nampaknya dari Bisa. Limited Hustle lagi-lagi Void kembali di bagian mid stand. Dan ini pasti ada lawan lainnya yang berusaha untuk memberikan Voidnya juga dari tim GPX lagi bertemu juga dengan tim LH. Dan sejauh ini opening knock-nya didapatkan oleh tim GPX. Dan bahkan dari tim LH juga memberikan perlawanan. Dan kita akhirnya melihat juga fight yang terjadi antara tim GPX dan juga tim Limited Hustle. Wow, tapi kalau dari arah zonanya sendiri ya ini. Tadi aku bilang kan, Alter Ego ini mereka main buat dapetin placement point nih. Lain. Tapi zonanya di mereka sekarang. Menarik. Kira-kira adakah perubahan strategi yang diberikan dari tim Alter Ego? Tapi saat ini kita masih melihat dari tim Limited Hustle belum bisa menyelamatkan seorang Shadow karena mungkin masih terlalu bahaya di bagian lantai atas. Dan upaya revive sukses dilakukan juga oleh tim Limited Hustle. Yes, dan Limited Hustle, 1 elimination. Hasil maksimal atau bagus untuk di pagi hari ini ketika mereka turun di area dari mid stand sendiri. Dan lawan mereka masih tetap dengan GPX juga. Tetap. Ya masih tetap santai untuk GPX-nya. Dan lihat bagaimana dari GPX mereka split dengan jarak yang cukup jauh. Dan bahkan ada satu pemain GPX, Belva, yang harus tumbang terkena nades. Ya, betul. Dan ini menjadi sebuah keunggulan lagi pastinya yang diterima ataupun yang didapatkan oleh tim Limited Hustle. Kraibu pun berhasil bisa memberikan counternya kembali untuk bisa buying time sedikit. Nge-revive posisi dari seorang Belva yang akhirnya coba diselamatkan juga oleh ke player dari tim GPX. Yaps, dan bakal diserang enggak sih ya, enggak bakal diserang juga. Dan Rosemary bakal nge-revive dulu untuk Belva yang sedang knock. Tapi posisi dari GPX dikunci dan terlihat dari jendela seberang. Jarak yang sangat jauh sekali. Helm face-nya langsung hilang. Oke, cuma satu pemain berarti. Cuman Kraibo yang punya helm face yang cukup memadai, bahkan face-nya level 3. Sedangkan buat si Rosemary udah lah, itu dia udah gak punya helm sama face. Bakal berat untuk kehidupan dari si Rosemary setelah ini. Betul, dengan dibangkitkannya Casper juga semakin memperkuat lagi kuantitas player dari tim Limited Hustle. Mereka masih komplit, masih prima bahkan dengan 4 player mereka. Dan sekarang dari tim Big Geton juga di arah lainnya. Fight juga dengan tim Onyx. Dari seorang Zuxi juga terpantau juga sudah menumbangkan satu player dari seorang Nick yang juga dipulangkan langsung menjadi sebuah poin eliminasi tentunya untuk tim Big Geton. Dan semakin lebih chaos lagi, lebih agresif lagi langsung tabrak ke dalam compound dari tim Onyx. Ya ini bakal ditabrak untuk Onyx-nya dari BTR. Mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan ketika mereka sedang unggul jumlah dan mengusir seluruh pemain Onyx dari compound mereka sekarang. Dan ya, 1 elimination masih untuk BTR. Belum nambah 2 kan, masih 1. Oke. Yes. Confirm 1 dari Icon juga tumbang. BTR jar. Oke, 2 elimination untuk BTR. Oke, Onyx nampaknya diserbu habis-habisan posisi oleh tim Big Geton Red Alliance. Kalian juga nggak bisa diselamatkan, dibiarkan bleeding out ataupun dipulangkan langsung dengan UMP dari seorang Yuhai Boy. 3 elimination, oke. Simba juga tadi dapetin pemain dari Icon 4S. Jadi ini pagi banget, tapi kita sudah melihat banyaknya pertempuran yang terjadi di berbagai macam sudut. Ya, betul. Dan Onyx juga menyisakan player terakhir Wah. dari seorang Rosezi. Dari tim GPX, Kraibu tertangkap juga harus dipulangkan oleh seorang Casper. Dan ini seharusnya menjadi tanda bahaya lagi untuk tim GPX. Player terakhir yang mungkin akan coba dicari lagi satu persatu posisinya oleh tim Limited Hustle yang udah mulai semakin on fire nampaknya di game yang terakhir. Ya, lihat bagaimana dari Rosemary akan Rosemary berjuang lagi. dengan posisi yang sama. Posisi yang sama. Dan sudah terpantau tapi belum bisa ditumbangkan. Karena posisi dia ini tricky banget nih. Kalau mau naik ke atas pasti dia bisa lebih dulu buat dapetin vision. Betul-betul, dan ini memang benar-benar deja vu lagi. Kita melihat dari posisi setup yang game sebelumnya Rosemary merupakan player terakhir juga dan diserang oleh ketiga player dari tim dan bahkan sekarang 4 player dari tim Limited Hustle. Maxius juga sudah sukses melakukan boosting terlebih dahulu, tapi helm ini udah benar-benar harus diganti juga sih karena udah merah banget untuk helm level 2 dari posisi dirinya. Ya, lihat bagaimana dari BTR sekarang dengan 3 elimination mereka jauh lebih percaya diri untuk di last round kita yang sekarang. Dari open field, nabrak Onyx, sekarang mereka bakal mendapatkan target berikutnya Void. Mereka nyisir nih. Tadi Void yang selalu ada di tengah. Ya. Sekarang mereka
nyisirnya lewat Onyx dulu yang Betul. jaga di pinggirnya, terus mereka bakal bisa lebih aman untuk menyerang compound yang lagi dipegang oleh Void. Setuju, sebelum Void nyerang duluan ke Bigeton mereka udah make a move terlebih dahulu, tapi nampaknya pergerakannya terbaca begitu bebas dari tim Void. Kinan yang tadi memberikan beberapa tembakan ke seorang Luxi terpantau di balik satu buah obstacle dan dipulangkan juga, bahkan ter-knockdown dengan Alpha yang ternyata juga memiliki angle yang cukup clear dari tim Void untuk bisa mengarah ke tim Bigeton Red Alliance. Wah, kalau hari ini kita melihatnya Void ini rata-rata mereka selalu bisa memenangkan fight-nya loh. Waktu berjumpa dengan Bigetron sendiri. Dengan tempat yang cukup terbuka ini power plant. Yes, betul. Dan sekarang nampaknya dari tim Void juga Tensky mundur sedikit, back off sedikit, berusaha untuk mencari area yang lebih nyaman lagi, repositioning juga, dan dari seorang Luxi sukses juga dilakukan revive oleh seorang Yuhai. Ya, yang lebih menarik power plant yang tadinya menjadi milik BTR karena mereka BTR. ninggalin cepet. Iya, ninggalin cepet. Ini diisi sama Void. Diisi sama Void. Voidnya turun ke bawah. Voidnya mundur. Iya. Hmm. Ya, jadi mungkin dari Void mereka ingin mencari ya pemain BTR di mana juga, sementara BTR-nya mereka ke arah dari tim Onyx sendiri yang berada di bagian kanan atas tadi. So ya, ada sedikit pertukaran wilayah yang terjadi. Dan ya ini dia untuk Liquid sendiri, tadi dia jumping punch ya, sekarang dia zigzag run. Ya, betul. Masih berusaha untuk mencari informasi nampaknya ke tim Void. Perlahan tapi pasti Liquid berusaha untuk mengumpulkan informasinya kembali ke tim Void. Alpha yang terpantau juga sudah dibuka dengan kali 4 dari seorang Zuxi. Memantau pergerakan dari tim Void satu persatu, tapi di belakang juga udah mulai terpantau. Ada tim Onyx yang juga nampaknya udah mulai datang. Udah mulai join the fight juga, dan upaya recall nampaknya sukses dilakukan juga oleh tim Onyx. Oh, itu dia dari Liquid dapetin NFT drone. Satu tumbang dan bahkan langsung di knock end begitu saja oleh Liquid seorang diri. Betul, headshot tadi ke seorang drone yang langsung dipulangkan juga oleh tim Bigetron Red Alliance. Liquid juga akan berpindah lagi menjaga bagian sayap kanan dari tim Bigetron. Ramones juga udah mulai masuk dalam jangkauan seorang Liquid, tapi terlebih dahulu di bagian lainnya Void yang akhirnya membuka lagi pick off-nya, opening knock didapatkan juga ke seorang Yuhai Boy. Nah, itu pas banget, dan sekali lagi dari Void berhasil menjaga wilayah mereka, dan akan ada duel jarak jauh antara Liquid dan juga dari Void tadi Kenan. Ya, NFT nunggu sabar banget ya. NFT, Void, BTR, tapi lebih ke arah positioningnya di sini BTR mereka terbuka banget. Sangat terbuka yang dimana mereka bisa digencet juga oleh NFT. betul. Dan juga nampaknya tadi player terakhir dari tim Gapex, Rosemary, tertangkap dengan nades yang diberikan dari tim Limited Hustle yang kali ini udah mulai bangkit. Memenangkan Voidnya kembali, tapi Flippy hati-hati lihat Satar. Dengan begitu sabarnya, trigger disimpan juga diterapkan untuk bisa memberikan happy birthday-nya ke player dari tim NFT. Ya, dengan P90 yang dipegang oleh Satar sekarang, dia bisa saja berdiri untuk langsung melakukan spray. Ini masih ditahan dulu agar gak ada info berlebihan mungkin bisa diberikan ke pemain-pemain NFT. Tapi sejauh ini memang Satar seorang diri terpisah dari Terpisah. teman-teman yang lain. Mungkin berusaha untuk memaksimalkan placement dengan healing-healing. Mungkin tadi nggak begitu memantau adanya first aid yang dimiliki Satar itu berapa banyak. Tapi saat ini dari tim NFT, dari Flippy juga nampaknya nggak di pick off oleh Satar. Karena mungkin Satar juga takut membuka tembakannya. Karena mungkin dia memegang kekayaan first aid untuk placement tertinggi di tim Genesis Dogma. Yes, dan kali ini vehicle sudah dipakai oleh Flippy, juga akan kabur. But cara but dari Ramones, apa kabar? Masih bermain-main di dalam smoke, tertidur mungkin dia di dalam smoke dia. Tapi belum ada yang respon dari teman-teman yang lain untuk bisa bergabung tadi. Ini satu buah kompon yang cukup manis sebenarnya bisa diamankan oleh NFT, tapi ini kompon kecil yang berarti bahwa kalau ada yang bisa mendekat ke sana dan melepaskan satu buah grenades pasti akan fatal untuk NFT. Betul banget, dan dari seorang Batmon juga lagi berusaha untuk heal up terlebih dahulu, dipakai beberapa painkiller yang dia miliki. Dari Ponpit juga mendapatkan lootingan tambahan dengan loot crate yang didapatkan dari securing poin eliminasi oleh tim-tim lainnya juga. Ya, dan Gapex sudah tereliminasi ternyata ya. Rosemary tadi pemain terakhirnya sudah habis semuanya, sudah jadi warna abu-abu di layar kanan kalian sendiri. Dari alter ego ini mereka aman banget karena zonanya sebenarnya mengarah ke mereka, jadi mereka gak perlu terlalu cepat untuk keluar dari zona mereka ketika melalui tingkat. Dan ini dia Fnatic sudah di full 20 first aid dipegang oleh Fnatic. Yes, betul. 20 first aid dari seorang Fnatic. Kalau misalkan tadi kan 28 dan mungkin akan bertambah lagi. Oke, ditukar helmnya diganti. Enggak dong. Enggak. Udah mau tukar helm. Oh enggak, mungkin looting-looting peluru yang ada ya kan sisa-sisanya, dan Tuker mungkin akan nyumbang lagi. First aid-nya disumbangin lagi. Helmnya dong. Helmnya nggak ditukar. Ya sayang banget. Mungkin nyawanya ada di Fnatic. Tapi kan helmnya Fnatic level 3. Ah iya ya, Full, level masih 3. putih. Full, betul-betul. Dan juga nampaknya yang lebih full lagi itu adalah SP dari seorang Deal yang semakin lebih berani lagi untuk bisa menturukan
posisi dari tim DG dari seorang GG dipantulkan. Nets yang masih belum connect, masih miss the shot, dan itu dia nampaknya dari seorang Gil dengan Free Fire jumping shoot dan akhirnya counter diberikan juga oleh tim DG. Ternyata dijadikan sebuah momentum nampaknya oleh tim DG, walaupun pada akhirnya dari tim DG yang mendapatkan 1 poin confirm yang pertama atas keunggulan dari tim S276. Yes, itu lagi digendong ya temannya ya, buat revive di dalam. Biar aman. Ya biar aman ya, digendong dulu masuk ke dalam compound. Tapi ini yang gue suka dari Simba adalah bagaimana mereka memainkan utility placementnya. Yeah. Satu grenades dilepaskan ke satu titik dan dia langsung belok kiri tadi. Iya. Jadi mereka nggak nabrak depan, tapi mereka lebih memilih untuk memancing lawannya keluar di sisi yang nggak nyaman bagi lawannya. Iya betul, dan sukses walaupun memang kalah jumlah ya kan Iya. bersama player dari tim DG, dan mau gak mau dari deal tadi yang dipulangkan langsung juga posisinya menjadi sebuah poin untuk tim DG Esport. Ini power play masih menjadi salah satu titik tumpu juga. Hmm. BTR aman banget di huruf L. Iya, ini ada Satar di sana. Oke, siap. Satar kegencet tapi ke sandwich. Ada NFT, ada BTR. Dan Satar hanya di sana seorang diri. Ini pasti Satan udah di mic-nya udah ngomong kayak, aduh rame di sini nih, nggak bisa gerak nih, nggak bisa gerak. Oke, diem aja, diem biar nggak ketahuan ya kan. Lihat tuh, Biar sendirian meminimalisir banget. informasi, biar ditinggalkan perlahan nampaknya oleh tim NFT. Tapi nampaknya dari tim Simba juga nggak ditinggalkan perlahan, tapi bertemu juga dengan tim lainnya itu dari tim Voin kali ini yang juga join the fight untuk mengkontes posisi dari S276. Ya, dan lihat bagaimana dari Booms sendiri. Gede Gates Booms ya, biar kalian nggak salah paham. Ada boom juga soalnya. Iya. Sudah keluar dari compound dia, tapi ini tempat yang aman sih menurutku. Mereka tinggal stay di dalam sudah lebih daripada cukup untuk mengamankan placement point. Ya, betul. Dan ini juga nampaknya dari tim S276 udah mulai masuk ke dalam kandang dari tim Voin dan udah mulai bertemu, dan dengan shotgun lagi dari Moza mendapatkan satu buah knockdown, bahkan langsung mendapatkan N-nya ke player dari tim S276. Alright, tapi tadi ada boom trial 01 ya. Dapetin knock 1, knockback juga kembali. Wah, Dan Simbanya apa kabar? Masih aman untuk Simba. yes. Tapi betul. dengan zona seperti ini zona yang akan berlari cepat juga, dan kita akan melihat persiapan dari semua tim, terutama untuk tim yang sudah aman pastinya ya, yang berada di bagian tengah sendiri tadi. Betul. Yaitu posisi dari power plant, yaitu tim BTR. Enak sih di bagian power play-nya sendiri, nggak banyak movement dari tim BTR, dari Alter Ego. Mereka nyaman banget untuk bisa menguasai area-area tertentu, dan sekarang juga nampaknya pemadatan terjadi di bagian selatan. Di bagian utara yang masih cukup kosong untuk diisi juga oleh tim Icon 4S. Ada Boom juga yang seperti biasa, late rotation. Bobo di bagian belakang mungkin sedang mengupayakan killing, tapi Ponbi terpantau dari angle seorang Saptanas. Dengan kali 4 yang dibuka kembali untuk bisa mendapatkan headshotnya ke posisi seorang Ponbit. Bisa nyebrang gak ya buat DG-nya ya? Masih ketahan. Dan Simbanya dengan 2 elimination. Zona keempat nih kemana nih? Jauh nggak dari mereka? 3, 2, 1. Gue 2-1. penasaran. Jauh. Lumayan 150 meter. Oke. Perjuangan di sini untuk Simba agar bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Betul. Karena lihat dari jeda waktunya aja ya, waktu zonanya berpindah itu cuma 1 menit. Iya. Jadi keputusan yang mereka ambil ya paling 10 detik lah buat bertahan di sini. Setelah itu mereka harus bisa berlari masuk. Setuju. Depannya juga udah benar-benar open banget, bisa terlihat dari berbagai angle yang berbeda, dan sekarang juga nampaknya revive sedang dilakukan oleh tim DG. Shield juga nampaknya berusaha untuk masuk juga memberikan backupnya, tapi Onyx yang sejauh ini jaraknya cukup dekat, yaitu seorang Cleon yang berusaha untuk mengendap-endap masuk di kokang granat, dimasukkan ke dalam satu buah compound, dan explosionnya itu di akhirnya counter diberikan juga di bagian belakang. Rancid yang mendapatkan headshotnya ke posisi seorang Cleon. Shotgun lagi ya, ini laris banget ya, buka pintu Laris. langsung shotgun yang nunggu semua sekarang. Lagi meta memang habis SEA Games. Iya betul, lagi Iya, meta. Lagi meta. Betul-betul. Pandangannya Om Bawa mengenai DBS sendiri gimana? Ya bagus sih, karena aku ngelihatnya memang dari luarnya ya, terutama untuk mungkin divisi yang berbedanya juga. Itu berguna banget untuk close combat. Apalagi sekarang kan, kalau kita lihat di sini kan banyak zona-zona kompan-kompan kecil yang bisa dipakai sebagai tempat persembunyian. Jadi shotgun di sini lebih ke arah untuk membuat lawan ini gak sempat untuk bereaksi dengan kita yang ada di dalam compound. Oh, berarti min 1 jantung Min ya satu kan? jantung, Untuk betul. di living apalagi. Jedar-jedar ya kan? Jedar-jedar, betul. Kalau misalkan kata DBS, itu kata DBS. Kalau kata Sanskrit, kalau misalkan DBS tuh ada ritmenya. Jedar-jedar sekrek der gitu. Ada momen jedanya, dan juga sekarang nampaknya dari seorang Kenan juga berusaha untuk memberikan gapnya ke player tim S276. Berusaha untuk memberikan beberapa distractionnya untuk bisa berpindah dari bagian area ke area lainnya. Tapi dari S276 juga mereka bermain di area terluar. Tapi ini seharusnya connect Hexas
berkurang seperempat HP lagi dengan jumpsuit, lagi-lagi dengan shotgunnya. Casper diganti dengan Spider M4-nya berusaha untuk memberikan cicilan damage yang begitu mendalam juga ke player dari tim Boom. Dan akhirnya Hexas ditumbangkan juga di bagian terluar dari area compound tim Limited Hustle. Oke, masih berada di bagian wallnya tapi tahan dulu karena Void akan menahan pergerakan dari Simba dan berhasil. Satu pemain Simba sudah tumbang dan bahkan tereliminasi. Pemain Simba yang kedua berusaha untuk menyeberang melakukan crossing dan digagalkan oleh Moza. Dari Void berhasil untuk survive tapi mereka akan berjumpa dengan Alter Ego sekarang dan terlihat lagi Moza bisa menok satu pemain Alter Ego dan langsung ditabrak. Void di sini tampaknya mereka cukup sporadis dan bahkan mereka juga cukup berani untuk langsung naik ke atas ke titik jantung untuk bisa masuk dalam zona berikutnya karena ini jauh ini. Iya betul, dan bahkan Alter Ego juga mereka tiba-tiba langsung pulang juga di posisi yang ke-9. Oke, tereliminasi dan Void masih tetap kuat banget di sini ya dari Voidnya. Keluar dari tempat mereka yang tadinya agak tertahan, ternyata mereka bisa melejit masuk, mencobalah untuk mendapatkan bibir zona sendiri. Sedangkan BTN masih lengkap dengan 4 pemain kali ini. Itu nice shot dari Luxi. Clean shot bahkan dari Luxi sendiri. Sementara Yuhai sedang ternok bagian luar dan di backup oleh Liquid. Akhirnya mereka bisa menang duel dari Void. Ya, betul, dan mungkin akan bertambah lagi pundi-pundi poin eliminasi dari tim Bigiatron dengan ditumbangkannya juga player dari DG, GG dari Junior yang dipulangkan juga, dan sekarang ada seorang Liquid masih terus memata-matai juga pergerakannya dengan kali 4 lean pick ke bagian kiri, dan hati-hati jangan terlalu overpick karena terbuka juga angle-nya ternyata di pick off dari tim Void yang lagi-lagi entah kenapa Void di lean pick mereka bermainnya stabil banget Om Wawa. Iya. Dan jarak yang sangat jauh sekali tadi. Siapa? DG ya? DG yang dapat benar. DG prediknya Om Wawa ya kali ini, dan mereka udah mulai bangkit lagi, on fire kembali. Dari Hades juga nampaknya memberikan perlawanan juga dengan pressure ke bagian pertahanan dari tim Limited Hustle. Ditumbangkan satu player Casper dan terpantau juga belum bisa mendapatkan confirm yang mungkin masih terhalang dengan beberapa obstacle. Tapi Bigatron dan Alliance juga nggak kuat bertahan di posisi yang ke-6. Ya, Hades ini sudah mulai mendekat juga. 4 pemain dari Victim masih survive. Ini bisa banget untuk Victim kembali dengan positioning seperti ini, dengan WWCD yang sudah mereka dapatkan. Back to back masih akan mungkin terjadi sih. Melihat ya dari Victim mereka masih survive dengan 5 tim terakhir yang tersisa. Tapi ya lawan mereka bakal masuk dari Limited Hustle Esports yang berada di sisi kanan mereka sekarang. Yang memang harus bisa dipukul mundur atau dibersihkan. Ya, menarik banget, dan bahkan lebih menarik lagi karena ada seorang Chilups berhasil bisa memberikan kejutannya ke seorang Rancid yang sedang berupaya untuk bisa berotasi masuk ke bagian play zone, tapi terpick off bagian rotasinya oleh seorang Chilups. Dan kita bisa lihat ada 2 tim komunitas yang udah mulai masuk dalam posisi top 4, tapi Nades demi Nades dilontarkan dari tim Victim. Hades jangan terlalu terbuka karena diberikan juga pressure dengan tembakan dari tim Limited Hustle kali ini Om Wawa. Oke, grenades dari Hades tadi di dalam pemain yang kita interview pastinya. Dan grenades-nya connect ternyata ke arah dari Maxius. Tumbang satu pemain dari Limited Hustle. Masih saling bertukar peluru, tukar grenades, bahkan Chill juga masih sanggup untuk memberikan backupan yang sangat manis sekali. 4 pemain yang saling berlari satu sama lain. Dan ini bersih-bersih dari pemain Victim sih. Mereka pesta banget, semuanya berada di field, open fields. Semua bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Iya betul, dan ini bener enak banget tinggal nyayur aja dari Victim, apalagi mereka masih komplit, masih prima banget dengan 4 player mereka. Tinggal mencari lagi 2 player terakhir dari tim Icon, dan bahkan tertumbangkan dan ada rotasi yang dilakukan juga oleh seorang Chilups berusaha untuk nge-flank juga, mungkin mengambil bagian backline dari tim Icon 4S. Dan Lichin berusaha untuk mengendap-endap lagi melihat pergerakan seorang Chiel, masih ada membantu juga, tapi Chiel dia sedang mengokang granat juga, dan informasi pastinya didapatkan juga untuk bisa masuk ke dalam posisi dari tim Victim. Wow, ini bisa bawa-bawa back to back, dan benar saya tinggal pemain Boom terakhir Boboho berada di luar sana, dan winner chicken dinner langsung saja Om Wawa bilang bakal jatuh ke tangan dari Victim 365. Betul banget, dan ini berarti dari Boom mereka dengan healing yang mereka lakukan itu mereka juga placement poinnya juga cukup luar biasa. Kalau nggak salah tadi di game yang kedua juga hashtag 2-nya itu Boom dengan WWCD yang didapatkan oleh Void, dan sekarang juga dengan WWCD Victim. Itu dari Boom mereka di posisi yang kedua juga, dan back to back lagi-lagi dari Victim. Akhirnya terjadi Om Wawa, terjawab sudah pertanyaan kita, akankah ada tim yang chicken dinnernya 2 kali?